Bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 40. Yang kita berapa itu Sarif? Kemudian, berapa 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lah itu samping Bang Uri kosong itu. Parwandi. Udah 1:30 aja ya. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Qala Allah ta'ala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu ya. Kita mundur dikit bahasannya. Sebelumnya bahasan kita ini sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini udah sering ketemu sama orang-orang yang sukses, ketemu sama orang-orang yang sudah wusul ilallah, sudah sampai kepada Allah, sudah betul-betul bisa meyakini dan memahami takdir dan ketetapan Allah. Padahal tuh ya bahkan mungkin bukan sebagian, kita semua udah ketemu sama orang sukses itu, sama orang yang sudah bisa memahami ketetapan Allah pada dirinya. Cuman sayangnya kita ini ngelihatnya cuma pakai mata kepala kita doang, ngelihatnya bukan pakai mata hati. Sehingga padahal mah kita ketemu sama orang yang sukses setiap hari, tapi hati kita tidak terdorong untuk mengikuti perjalanannya. Ya nggak usah jauh-jauh kan kemarin bahasannya. Kita punya guru yang betul-betul sudah yakin terhadap ketetapan Allah, takdir Allah. Kita punya guru yang sudah sampai kepada Allah. Cuma karena kita ngelihat pakai mata kepalanya doang, makanya yang kebayang sama kita kehebatannya doang, karomah-karomahnya doang, cuma jadi cerita doang, jadi kisah doang. Hebat ya guru kita, luar biasa ya guru kita, cuma jadi cerita doang, tapi tidak ada dorongan di hati kita untuk mengikuti perjalanannya. Akhlak beliau seperti apa, cara ibadah beliau seperti apa, itu nggak ada di hati kita keinginan untuk ngikutin itu. Karena lagi-lagi kita ngelihatnya cuma pakai mata kepala kita doang, bukan pakai mata hati kita. Kalau cerita masalah guru kita, cerita masalah Buya, itu 2 malam nggak kelar-kelar ada ceritanya.
kehebatan-kehebatan beliau, karomah-karomah beliau. Harusnya kan nggak berhenti di situ. Dari kisah-kisah itu apa yang perlu kita ambil, apa yang perlu kita teladani untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Kan harusnya begitu. Ini mah cuma jadi cerita doang, cuma jadi kisah doang. Penyebabnya apa? Karena kita melihatnya cuma pakai mata kepala kita doang, bukan pakai mata hati. Hah? Kenapa nih, Ken? Gitu. Makanya meskipun kita sering dengar dulu guru kita kalau masalah wirid, kalau masalah sila, wah luar biasa kuatnya. Zikirannya nggak ada yang dikit zikirannya. Cuma apa, kita terdorong buat niru, ngikutin. Kon geningan istighosah saja telat mulu datangnya. Kagak terdorong pisan. Makanya tadi Bapak ngajak buat ayo tiap malam kita ngeramein majelis ini setiap malam. Kita zikir kek, ngobrol kek, yang penting di sini tiap malam. Ada terdorong di hati. Belum tentu. Karena lagi-lagi kita cuma ngelihatnya pakai mata kepala, bukan pakai mata hati. Padahal kita kenal betul guru kita, mursyid kita. Sepak terjangnya beliau selama hidupnya. Udah banyak dah ceritanya. Tadi tuh bahkan kalau kita cerita ngobrol masalah Buya 2 hari 2 malam, bahkan 3 hari 3 malam belum kelar itu. Banyak ceritanya. Maka sampai Allah nyindir dalam Al-Quran tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absor. Sesungguhnya yang buta bukan mata kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu mata hatinya yang ada di dadanya. Yang bikin kita tidak terdorong untuk mengikuti perjalanan orang-orang sukses, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, penyebabnya karena hati kita buta. Mata melek, tapi hatinya buta. Yang buta. Apa menurut dia? Hati kita masih buta. Sehingga kita ngelihatnya cuma pakai mata kepalanya doang. Cukup sekedar kagum doang. Hebat ya guru kita. Luar biasa ya guru kita, karomahnya. Cuma sekedar begitu doang. Tapi tidak terdorong untuk mengikuti perjalanannya. Apa Ustaz? Gimana Pak Ridwan? Jelas itu udah. Baurnya nambahin. Cukup. Makanya harusnya momen haul kemarin itu jadi start buat kita, titik start buat kita. Begitu haul kita dengar perjalanan hidup guru kita, kita pasang niat di hati kita. Kita pengen ngikutin perjalanan beliau, cara ibadah beliau, keseharian beliau. Harusnya momen haul jadi hal seperti itu. Jangan cuma sekedar perayaan doang, jangan cuma sekedar jadi seremonial doang. Tapi betul-betul ada yang kita ambil dari hikmah haul itu. Udah tuh jelas. Cuma lagi-lagi, makanya hidupin mata hati kita, buka mata hati kita. Kalau ngelihat orang sukses, jangan cuma ngelihat pakai mata pala doang.
lihat pakai mata hati, sehingga kita terdorong untuk mengikuti perjalanannya. Udah tuh, cukup ya, segitu. At-tami'u fi akhdid dunya min aidil khalqi yabi'ud dina bittini yabi'u ma yabqa bima yafna fala jaroma la yaqa'u biyadihi la hadha wala hadha. At-tami'u fi akhdid dunya min aidil khalqi, orang yang memiliki sifat toma dalam mengambil dunia dari tangan-tangan makhluk, atau kalau bahasa gampangnya, orang yang hatinya masih selalu ngarepin dibagi oleh orang lain. Kopinya ada Ustaz? Ada kopinya. Itu arti pendeknya begitu. At-tami'u fi akhdid dunya min aidil khalqi, orang yang hatinya masih terus mengharap pemberian dari orang lain. Yabi'ud dina bittini, dia menukar agamanya dengan buah tin. Apa Om Budin? Dia rela menukar agamanya dengan buah tin. Keimanannya, keyakinannya kepada Allah rela dia gadaikan. Yang penting gimana caranya saya dibagi. Yang penting gimana caranya saya dapat jatah. Rela tuh dia tukar agamanya. Jelasin sudah, Bang Pudin paham? Hah? Belum Bang Pudin. Segitu belum paham. Apa Ustaz? Ustaz Satiri udah paham belum? Bukan masalah Ustaz, mau bukan. Menukar agama dengan buah tin kadang begini. Ketika ada dua jadwal bentrok. Dua jadwal bentrok Ustaz. Bukan undangan, bukan. Bukan. Ini kita tahu malam Jumat jadwal ngaji. Tapi di sisi yang lain ini warung kita nggak ada yang nungguin. Apa Ustaz? Hah? Buat orang yang hatinya masih memiliki sifat toma, masih bergantung dengan sebab,
masih bergantung dengan makhluk, dia rela menukar agamanya dengan buah tin. Ya udah dah, nungguin warung aja, ngaji mantar gua ada YouTube-nya gitu. Gimana Bang Muri? Kali kalau khutbah ngarepin bisa romak Bang Tandanta itu mah. Buat yang lainnya begitu. Kadang-kadang begitu jadwal bentrok, mana Pak Ketua ngajakin manakiban habis johor lagi nih. Jadwalnya buka warung, mana yang diduluin ya gitu. Mana ada tugas pasangan lagi nih, mana yang diduluin ya. Masang apa ngaji ya, masang apa ngaji. Dan kebanyakan kita bukan menangin agamanya, bukan. Kebanyakan kita malah agama itu yang kita kalahkan. Begitu nggak ngomong tak? Hah? Jangan diem aja ngomong tak. Tuh ya bi'uddina bitini. Dia rela menukar agamanya dengan buah tin. Yabi'u ma yabqa bima yafna. Dia rela menukar apa yang kekal dengan sesuatu yang fana, dengan sesuatu yang akan hilang. Padahal kita tahu kalau apa yang kita kerjakan yang berkaitan dengan akhirat itu nanti akan kekal. Kita temuin imbalannya di sono. Apalagi masalah ngaji mah, apalagi masalah zikir mah, emang udah pada sering dapat hadisnya. Ngaji satu saat lebih baik, zikir fadilahnya udah banyak banget udah. Ya, Mang Haji nambahin Mang Haji. Udah tuh, paham Mang Budin? Jelas. Itu penyakit kita. Kita membuang sesuatu yang padahal bersifat kekal, malah kita ngambil sesuatu yang sifatnya fana. Padahal kita sering dibacain ayatnya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu sifatnya sementara dan akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Cuma tadi lagi-lagi karena kita ngelihatnya pakai mata kepala kita, bukan pakai mata hati kita, sehingga kita masih mengalahkan sesuatu yang kekal demi untuk meraih sesuatu yang sifatnya sementara. Apa kemudian? Fala jaroma la yaqa'u biyadihi. Maka sudah pasti dia tidak akan mendapatkan apapun. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang fana nggak dapet,
yang kekal nggak dapat. Sudah pasti dia tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa Ustaz? La hadza wa la hadza, yang ini kagak, yang ono kagak. Mau cuma nambahin kali biar kagak sepi. Takut pada pules doang ini saya. Apa? Pilihannya berat. Yang gak usah dipilih, dua-duanya dikerjain. Besok pagi ngapa? Nah iya, malamnya ngaji, paginya aktivitas, kan bisa. Nggak usah pakai dipilih. Paling yang repot tuh Bang Emak, emang kerjanya malam. Apa ya? Udah tuh. Itu kebanyakan kita begitu, sering mengalahkan hal yang padahal itu bernilai kekal di akhirat untuk meraih sesuatu yang sifatnya sementara di dunia. Madumta naqisol imani fadunaka wa islahi ma'isyatika hatta la tahtaju ilan nasi fatabdulu dinaka lahum wa ta'kulu amwalahum bihi. Madum tanah kisol imani, selama keimananmu masih lemah, fadunaka wa islahi ma'isyatika, maka kamu akan terus berusaha memperbaiki perekonomianmu hatta la tahtaju ilan nasi, dan kamu baru akan berhenti ketika kamu sudah tidak butuh kepada masyarakat. Hasim Muhyiddin? Ngapa? Hah? Hah? Enggak bisa, susah gimana? Lah iya, selama kamu masih memiliki iman yang lemah, maka kamu akan terus memperbaiki perekonomianmu sampai kamu sudah tidak butuh kepada orang lain. Terus saking banyak hartanya, jadi udah nggak perlu sama orang lain udah. Kalau sekarang kan kita masih butuh sama orang lain.
Apalagi ustadz mah masih butuh banget sama orang lain. Butuh undangan selamatan, butuh undangan tahlilan, butuh jadwal khutbah, kan begitu. Masih butuh sama orang lain. Aman. Fatabdulu dinaka lahum wa ta'kulu amwalahum bihi. Maka kamu curahkan agamamu untuk mereka dan kamu makan harta mereka dengan agamamu. Karena kita berusaha memperbaiki perekonomian kita, memperbaiki kehidupan kita. Pokoknya gimana caranya dah sampai betul-betul kaya, rela tuh mengorbankan agamanya demi untuk mendapatkan harta dari orang lain. Kadang yang karyawan sampai rela kagak sholat, ninggalin ibadah karena diatur sama atasannya, diatur sama bosnya. Bos sampai rela nyuruh anaknya kagak sholat, anak buahnya kagak sholat karena lagi diuber-uber sama deadline gitu. Sampai mengorbankan agamamu untuk mereka dan kamu makan hartamu dengan agamamu. Apa murid? Apa? Ngomong boleh, murid. Apaan? Kedungsakan. Ya kan begitu kadang-kadang tuh. Dan itu nggak berhenti. Apalagi cuma baru punya duit 10 juta, 20 juta mah belum ngaso. Baru dikit ini mah. Terus aja anggus-anggusan. Ntar berhenti-berhentinya kalau sekiranya udah kagak butuh sama orang lain baru berhenti. Rasanya hidup sendiri udah bisa gitu. Duit banyak, apa yang kita pengenin bisa tercapai, baru udah berhenti. Hah? Lah ya kan ujung-ujungnya tadi la halda wala halda, ini kagak ono kagak. Akhirat kagak gitu. Kaya kagak. Ya kan teman saya begitu, narik dari pagi sampai malam, rela itu, Johor dilewatin, asar dilewatin, maghrib lewat. Padahal mah yang dia dapetin nggak seberapa kan gitu. Dibanding sholat yang dia tinggal sama duit 50.000 yang dia dapat satu hari itu kan nggak ada apa-apanya, nggak ngimbang pisan. Tapi kadang-kadang kita rela ngelakuin begitu, mengorbankan agama kita untuk mendapatkan harta dari orang lain. Rela itu. Saking pengen kayanya mantap. Saking pengen kayanya. Sampai ibadah ditinggal. Itu kalau keimanan kita masih lemah. Ya padahal mah nutup semalaman apa susahnya sih gitu. Nutup semalaman. Pokoknya malam Jumat saya mau nutup gitu. Hah? Sayang langganan. Ya kan orangnya itu tuh doang dari sore sampai pagi itu kagak ganti-ganti orangnya. Lama ngobrolnya doang.
Apa Mas Arif? Tapi rela kita korbankan agama kita demi untuk mendapatkan harta dari orang lain. Penyakit kita begitu kadang-kadang. Itu yang nyari duit. Gimana kalau yang cuma sedang ngikutin kehobiannya doang, ibadah sampai ditinggal buat mancing, buat seneng-seneng, sampai ngerjain hal-hal yang dilarang, minum, mabuk-mabukan. Gimana? Yang nyari duit aja ketahuan emang ada perintahnya, tetap kalau sampai mengorbankan agama, itu berarti orangnya masih lemah imannya. Gimana kalau yang ngikutin kesenangan doang, kehobian doang? Udah tuh. Jelas? Fa'idha qawiya imanuka wa kamula fadunaka wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala wal khuruji minal asbabi wa qat'il arbabi wal musafarati an jami'il asya'i biqalbika. Apabila telah kuat keimananmu dan telah sempurna, maka kamu akan selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan sebab, juga memutuskan makhluk dan menjauh dari segala sesuatu biqalbika dengan hatimu. Apabila keimananmu sudah kuat dan sempurna, maka kamu akan bertawakal kepada Allah, bisa mengeluarkan sebab dari hatimu, memutuskan makhluk dari hatimu, dan menjauh dari segala sesuatu dengan hatimu. Udah tuh. Takhruju qalbuka an baladika wa ahlika wa dukkanika wa ma'arifika wa tuslimu ma fi yadika ila ahlika wa ikhwanika wa aqranika. Takhruju qalbuka, hatimu akan keluar, an baladika, dari kampungmu, wa ahlika, dan pergi dari keluargamu, wa dukanika, dan pasar-pasarmu, wa ma'arifika, dan popularitasmu, wa tuslimu ma fi yadika ila ahlika wa ikhwanika wa aqranika, dan kamu akan menyerahkan apa yang kamu miliki kepada keluargamu, saudaramu, dan kawan-kawanmu. Ayo tanyain Ustaz. Udah tuh, mau ngarep kali? Cukup. Kok ngajoman? Udah paham itu pada? Bang Uri?
Yang mana yang bingungnya? Hah? Keluar dari kampung. Hati kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan apapun yang terjadi di kampung kita. Ini di kampung kita lagi ngetren. Apa yang lagi ngetren di kampung kita? Ya tadi dah, misalkan kayak bocah nu belakang, temen-temennya pada main game yang di HP tuh, Mobile Legend. Kalau dia sudah kuat imannya, meskipun sekelilingnya main itu semua, hatinya nggak terpengaruh. Udah keluar dari kampungnya, udah nggak kebawa sama orang-orang di kampungnya. Gitu Bang Uri. Orang-orang di kampung kita asal malam tangkrang tongkrong di pos, ngaji kagak, sholat kagak, nyari duit kagak, nongkrong doang gitu. Karena kita imannya sudah kuat, nggak terpengaruh tuh, nggak kebawa. Ya biarin dia mau begono. Yang penting saya mah nyari bekal gitu. Gitu Bang Uri. Udah keluar dari kampung. Pokoknya di kampung orang-orang kaya apapun dia nggak terpengaruh. Biar kata Bang Heri teman-teman sekampungnya nggak ada yang berangkat, nggak terpengaruh dia. Dah saya mah tidur aja gitu. Hah? Nggak terpengaruh. Begitu Bang Uri. Artinya hatimu keluar dari kampung, nggak terpengaruh dengan apa yang ada di kampung. Kan penyakit kita kadang-kadang begitu, apa yang lagi rame di kampung kita ngikut aja. Ya sekedar ikut-ikutan. Orang-orang bugono kita ngikut aja lagi bugono. Apalagi Bang bertemannya salah begaul. Berteman sama tukang mancing, kebawa dah dia gitu. Mancing gitu. Apaan? Gitu. Bertemu temen sama yang tukang main, ikut ke bawah jadi suka main gitu. Kalau orang yang imannya kuat nggak terpengaruh karena hatinya sudah keluar dari kampungnya. Sambil zikir. Ya kalau begitu ya sih cakep. Kon johor kagak, asar kagak. Udah nggak terpengaruh tuh sama keluarga, nggak terpengaruh sama pasar, nggak terpengaruh. Apa Ustaz? Teman saya pernah cerita itu dulu. Itu kalau lagi bulan puasa itu di pasar itu udah lebaran duluan kan. Hampir rata-rata semuanya kagak ada yang puasa pisan. Cuma karena dia imannya sudah kuat nggak terpengaruh, ya biar aja yang lain mah. Dia mah tetap aja paling ngumpet-ngumpet kan gitu. Gitu. Hatinya sudah keluar dari kampungnya, dari keluarganya, dari pasarnya. Apa Ustaz? Wa ma'arifika, keluar dari popularitas. Biarin orang-orang mah pengen terkenal, pengen nyohor, pengen masyhur, pengen populer, ya biarin orang-orang. Jangan tetap aja begitu. Biarin, nggak ada yang ngelak orang, nggak ada yang ngundang, nggak ada yang ngajak-ngajak, biarin. Gitu. Nangis di pojokan.
Udah tuh. Jadi begitu Bang Odi maksudnya. Hatinya keluar dari kampungnya begitu artinya. Enggak terpengaruh lagi udah. Wa tuslimu ma fi yadika ila ahlika wa ikhwanika wa aqronika. Kamu serahkan apa yang kamu miliki kepada keluargamu, kawan-kawanmu dan saudaramu. Terbalik ya. Saudaramu dan kawan-kawanmu. Bisa Ustaz? Menyerahkan apa yang kita miliki buat keluarga kita, saudara kita dan kawan-kawan kita. Abang Heri, ini saya punya duit 100. Kalau sama saya aja mah ntar paling ujung-ujungnya kebeli buat makan. Makan ujung-ujungnya jadi kotoran doang, nggak ada nilainya. Udah saya serahin dah buat masjid, buat pesantren biar ada nilainya. Gitu. Serahin. Fatasiru ka'anna malakal mauti qad akhadha ruhaka ka'anna khattafal mauti ikhtatafaka ka'annal ardo insyaqqat wabtala'atka ka'anna amwajal qadari wal qudratis sabiqati akhadatka fi bahril ilmi Gorokotska. Maka jadinya seolah-olah malaikat maut telah mencabut ruhmu. Ka'anna khattafal mauti ikhtatafaka. Seakan-akan penjemput kematian telah menjemputmu. Seakan-akan bumi ini sudah terbelah dan menelanmu. Seakan-akan gelombang takdir dan ketetapan yang terdahulu telah menarikmu ke dalam lautan ilmu. Gorokotska, menenggelamkanmu. Udah tuh, paham, Omar. Misalkan Mang Ma'ruf tahu bahwa besok Mang Ma'ruf bakal meninggal. Kira-kira yang ada di pikiran Mang Ma'ruf sekarang mau ngapain? Mau ngapain? Seneng-seneng. Besok mau meninggal seneng-seneng gitu. Kira-kira mau ngapain? Abu Ustaz, besok kita mau berangkat ziarah misalkan. Tentunya dari sekarang kita ngapain? Siap-siap kan? Nyiapin bekal yang banyak, besok mau berangkat ini. Karena dia sudah merasa bahwa malaikat maut sebentar lagi akan mencabut ruhnya. Seakan-akan penjemput kematian itu akan menjemputnya. Bumi akan segera menelannya. Makanya jadi tuslimu ma fi yadika, kamu serahkan apa yang kamu miliki kepada keluargamu, saudaramu dan kawan-kawanmu. Gitu. Karena kita tahu besok kita mau kagak, ya udah kan dari sekarang udah nulis wasiat. Semua yang ada di rumah kita bagi-bagiin ke teman-teman kita, saudara kita.
mandikin, ono mobil bawa gitu. Kata Bang Udi begitu, bawa. Hah? Ya gotong. Ya karena dia tahu ini malaikat maut udah mau nyabut nyawa saya ini. Saya mau dijemput. Sebentar lagi saya bakal masuk ke liang lahat, tanah yang ukuran 2x1. Sebentar lagi takdir dan ketetapan yang dari dulu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ajal saya sampainya hari ini itu sudah akan terlaksana. Makanya tadi dia atur-atur udah apa yang dia punya dia bagi-bagiin buat orang lain. Udah nggak terpengaruh sama yang ada di kampungnya, kagak enggak. Biar kata orang lagi seneng-seneng di kampungnya tetap aja nggak ngaruh buat dia. Kecuali bocah dah ono belakang mumpung ini saat-saat terakhir ini, besok mau meninggal kita. Udah banyakan seneng-seneng dah. Kalau orang yang imannya kuat begitu tahu bahwa besok akan berpindah alam, akan mati, ya pasti tentunya nyiapin bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah. Gitu. Makanya sampai kita dibilangin itu dalam hadisnya kan begitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau buat akhirat buru-buru kerjain seakan-akan kamu mati besok. Dari dulu udah sering kita baca itu hadisnya. Dari dulu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Kalau buat urusan dunia entar-entaran gue nggak apa-apa karena kita masih hidup selamanya. Tapi kalau buat akhirat jangan ditunda buru-buru karena kita bakal mati besok. Kan dari dulu begitu. Udah tuh, jelas Ustaz. Makanya udah nggak ngaruh lagi sama kondisi di kampungnya. Agak biar orang lagi pada girang, lagi pada bahagia. Dia tahu besok bakal pergi, kagak girang pisan. Apa ayat? Gitu. Man wasala ila hadzal maqami la tadurruhul asbab. Orang yang sudah sampai ke tingkatan ini tidak lagi dicelakakan oleh sebab. Sebab itu sudah tidak berbahaya lagi untuk dirinya. Li'annaha takunu ala zahirihi la ala batinihi. Karena sebab itu hanya ada di bagian zahirnya, tidak masuk ke bagian batinnya. Mantap. Kalau orang yang imannya kuat, dia tetap menjalankan sebab tapi diiringi dengan tawakal kepada Allah. Makanya enggak anggus-anggusan jadinya. Karena sebab itu sudah keluar dari hatinya. Makhluk itu sudah terputus dari hatinya. Makanya dia sudah tidak lagi bergantung dengan sebab. Badannya menjalankan sebab, tapi batinnya terus bertawakal kepada Allah. Maka ujung-ujungnya nggak pakai anggus-anggusan, nggak ampe ninggalin ibadah buat dapetin duit gitu. Ya udah, rezeki mah Allah yang ngasih, saatnya ibadah ya kita ibadah kan gitu.
Itu kalau orang yang sudah mencapai makom ini, sudah kuat keimanannya. Takunul asbabu ala zahirihi la ala batinihi. Sebab itu ada pada zahirnya tapi tidak masuk ke dalam batinnya. Takunul asbabu li ghairihi la lahu. Sebab itu ada di luar hatinya, bukan untuk hatinya. Udah jelas itu ya, artinya satu sebenarnya. Kayak kemarin kan, kita kalau pengen sukses tetap ngikutin perjalanan orang-orang sukses, tetap kita jalanin sebab, kita usaha, kita ikhtiar, kita kerja dalam rangka menjalankan sebab, silahkan itu mah. Tapi jangan sampai karena sebab itu kita sampai meninggalkan kewajiban kita. Jangan sampai karena sebab itu kita malah mengorbankan agama kita. Itu doang udah intinya mah. Dari awal bahasan sampai ujung ya itu doang intinya mah. Silahkan kerjakan buat yang jadi pegawai pemerintahan, silahkan jalankan tugasnya. Buat yang jadi pengusaha, silahkan jalankan sebabnya. Yang punya warung, silahkan buka warungnya. Yang kerja, silahkan beraktivitas. Yang ngajar, terusin ngajarnya. Tapi jangan sampai gara-gara sebab yang kita jalankan itu kita sampai mengorbankan agama kita. Itu yang nggak boleh. Saking bergantungnya dengan sebab sampai anggus-anggusan. Bahkan tadi bahasanya hatta la tahtaju ila nasi, kayaknya kalau belum kaya banget belum berhenti itu. Gara-gara itu sampai kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita tinggalkan, agama kita korbankan. Dan yang paling parah, kita jadi nggak yakin terhadap takdir Allah, bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, harta itu Allah yang memberikan kepada kita. Kita nggak yakin itu, tapi malah ngandelin sebab gitu. Itu intinya, itu doang Ma'ruf dari awal. Ini ibaratnya kita dari pesantren ke pertigaan Ratna, cuma lewat sono Jati Bening gitu. Jati Bening sono terus ke MM, balik ke Pekayon gitu, lewat Kemang terus balik Pasar Jati, sini nyampe nya pertigaan Ratna gitu. Diputer-puter. Intinya itu doang, intinya sebab dia tetap harus kita jalankan, karena lagi-lagi sunnatullah harus tetap berjalan. Cuma jangan sampai gara-gara sebab itu kita sampai anggus-anggusan, lupa waktu, dan sampai meninggalkan kewajiban kita, mengorbankan agama kita. Itu doang udah, intinya masih itu doang. Udah, jelas Ustaz? Dah, ya qaumu. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup kong aja kali, Bang Ori, cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.